Yang bener aja, rumah warisan kita bisa diambil negara kalau nggak ditempatin. Jadi gini, menurut BPN, tanah atau rumah warisan yang nggak dimanfaatin sesuai peruntukannya atau dibiarkan telantar bisa diambil alih negara. BPN beralasan ini buat menghindari lahan nganggur. Tapi pertanyaannya, siapa yang nentuin terlantar atau enggaknya? Apakah rumah kosong yang dijaga keluarga masih dianggap aman? Atau kalau lu tinggal di luar kota, terus rumah warisan nggak langsung ditempati, itu langsung kena? Bayangin, harta benda warisan yang udah lu jaga turun-temurun, boom, tiba-tiba diambil negara. Hari ini rumah warisan, besok apalagi yang bakal diambil kalau nggak kita awasin? Sudah jatuh tertimpa tangga. Setelah rakyat dipaksa menerima revisi Undang-Undang TNI, kini rakyat dipaksa untuk menghadapi revisi Undang-Undang Polri, di mana Kepolisian Republik Indonesia berpotensi menjadi lembaga superbody yang memiliki wewenang luas dalam bidang cyber. Sehingga di masa depan, apabila undang-undang disahkan, polisi memiliki wewenang untuk mengakses internet HP-mu, menyadap telepon rumahmu, atau bahkan menghapus serta menghilangkan akun-akun media sosialmu karena dianggap berbahaya. Masalahnya, berbahaya untuk bangsa atau penguasa. Rakyat Indonesia kencangkan sabuk pengaman karena masa depan mulai tidak aman. Teruntuk teman-teman influencer atau artis yang dulu mendukung atau menjadi tim ses 02, syukur baru job malammu dibatasi, gak oleh gawe acara di atas jam 10 malam. Soalnya isu wajan upacara. Sing profesinya menjadi DJ, hati-hati, ojo sampai gowo lagu abang-abang aku culik dong. Diculik tenan raimu cuk. Kok iso-isone arepe menuju generasi emas loh. Iki ene emas salah tok. Aduh. Ya ampun, Pertamina, PLN, minyak kita, sampai timnas kita ruwet kabeh sisan. Asu. Wah, kaget. Jadi aku pengen pindah negara. Terus terang saja, saya melihat semenjak Indonesia berdiri sampai hari ini, hukum yang dibuat tidak pernah berpihak kepada rakyat kecil. Lebih-lebih di masa Jokowi, apalagi di era Presiden Prabowo sekarang ini. Hukum yang dibuat khusus untuk merampas harta rakyat kecil, bukan untuk mengambil harta pejabat-pejabat yang telah menyusahkan rakyat. Kalau sudah seperti ini negara, kira-kira apa yang bisa dibanggakan lagi? Rakyat kecil dipaksa bayar pajak habis-habisan, mati-matian. Betul. Tapi yang menikmati pajak para koruptor adalah pejabat-pejabat negara. Luar biasa zalim. Gua mau udah capek ngeritik pemerintah. Ambeng. Gak ada kupingnya, gak ada hatinya. Buat yang kemarin ikut pemilu ya, yang menangin pemerintah, emang lu kira kalau kena tilang tuh cuman orang-orang yang nggak milih? Lu juga kena. Undang-undang lalu lintas tuh semua kena. Belum yang pada kena gusur, yang keserobot tanahnya, yang sertifikatnya palsu. Emang cuman yang nggak milih? Yang milih juga kena. Malah lebih gede ruginya. Udah milih kena juga. Gue nggak milih. Puas hati. Pemerintah tuh ibaratnya sama rakyat tuh ya ibarat main catur. Kita nih rakyatnya belum melangkah satu langkah, pemerintah udah buru-buru ngeblokir. Raja geser kanan, benteng geser kiri, raja ngumpet di benteng, bikin undang-undang RUU TNI disahin. Itu nanti semuanya tuh jadi benteng pemerintah, ya kan? Semua instansi, departemen diisi sama TNI. Kita mau ngomong apa? Kena gusur ya udah, bersyukur. Boro-boro protes, ya nggak? Ngomong dikit aja juga ngeri. Pemerintah tuh susah dibilangin, ya. Ditungguin sama mahasiswa, nggak tahu ini diem-diem malam-malam dia sidang di hotel lagi. Buat RUU TNI nih, ya, buat yang ngedukung, dikira kali bagus. Tak kalau udah semuanya nih di pemerintahan isinya TNI, lu mau teriak apaan?
Lu mau protes di popor, ceprot. Lu mau adepin tuh, Dulu banget aku pernah buat story ini di IG 5 Februari 2024. Nih, hafalin muka-muka orang-orang ini yang menikmati kekuasaan atas ketimpangan yang ada. Narasi sekarang adalah jangan bawa sentimen pilpres, kita juga berhak bersuara. No. Karena suara kalian kemarin ya penyebab terjadinya kekacauan hari ini. Paham? Jadi saya dendam, saya bilang, saya manusia, saya bukan nabi boy. Coba di komen, siapa lagi nih 02 voters yang koar-koar dari dulu? Coba, ayo di komen. Teruntuk para public figure, influencer, selebriti, semua yang mendapatkan imbalan untuk mendukung pasangan 02 di Pilpres kemarin, gue cuma mau nanya satu hal. Kontrak kalian udah habis apa belum? Kalau misalnya kontraknya udah habis, ya bisa kali tipis-tipis ya kan, repost, retweet. Ini kan keadaan lagi genting nih. Kecuali misalnya lo masuk ke parpolnya sekalian, masuk kabinet atau masuk ke legislatif, ya udahlah ya, do your thing lah. Tapi buat teman-teman yang tidak dan kemarin memang melakukannya untuk transaksional aja, ya transaksional aja ya nggak sih? Yang kemarin kan udah lewat. Kan politik itu dasarnya kepentingan, bukan kesetiakawanan gitu. Gue rasa mereka juga nggak akan loyal sama kalian sih. Jadi kalau misalnya sekarang ngerasa nggak nyangka gue pikir kemarin nggak akan separah ini, ya nggak apa-apa, ngaku salah aja. Orang Indonesia tuh pemaaf lagi. Tinggal bilang, aduh sorry ya, kayaknya calon yang gue dukung, gue bener-bener pikir dia akan baik, ternyata enggak. Make sense. Agak naif, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Siapa juga yang tahu akan jadi seperti sekarang. Gue rasa juga orang yang apatis pun nggak menyangka akan separah ini. Jadi belum terlambat untuk bersuara. Jadi kalau misalnya memang udah nggak ada kerjasama, udah nggak ada campaign yang lagi jalan, udah nggak ada kontrak lagi, udah nggak ada transferan lagi, yuk bisa yuk tipis-tipis yuk. Ini gue heran, orang dengan kualitas seperti Hasan Hasbi kok bisa jadi kepala kantor komunikasi kepresidenan. Kepala kantor komunikasi kepresidenan itu kan merupakan wajah dari presiden, wajah dari kabinet merah putih. Karena dia merupakan representasi dari sikap presiden dan pemerintah terhadap isu-isu yang terjadi di masyarakat. Lah, ini kok si Hasan Hasbi, dia malah menyatakan bahwa teror kepala babi kepada Tempo nggak ada hubungannya sama pemerintah. Dan pemerintah nggak mau dikaitkan dengan hal itu. Lah, ini pemerintah apaan? Kok malah lepas tangan? Adalah kewajiban dan tugas pemerintah untuk melindungi jurnalis atau wartawan supaya dia bisa bekerja tanpa rasa takut dan ancaman dari siapapun. Pemerintah tidak boleh dan tidak bisa netral di dalam menyikapi kasus teror kepada Tempo. Sikap pemerintah hanya ada dua, yaitu mendukung aksi teror kepada Tempo atau menentang dan akan menangkap pelakunya. Kalau pemerintah memilih untuk tidak peduli atau tidak ikut campur, memilih untuk diem aja, ya itu sama aja artinya dengan pemerintah setuju dengan aksi teror kepada Tempo. Kalau sikap kepala kantor komunikasi kepresidenannya aja kayak begitu, ya maka artinya sikap pemerintah cenderung mendukung aksi teror kepada Tempo. Karena mereka diem aja. Dan lebih jauh lagi, aksi teror kepala babi itu tidak hanya berefek kepada Tempo aja, tapi jelas-jelas sudah menakuti dan membuat resah seluruh masyarakat Indonesia. Karena Tempo itu hanya sebuah peringatan kepada masyarakat luas, bahwa jika ada siapapun yang berani mengungkapkan dan menyuarakan kebenaran, seperti Tempo, maka dia akan jadi sasaran teror dan kekerasan, termasuk masyarakat umum. Jadi artinya kalau presiden, kalau pemerintah, melalui Hasan Hasbi selaku kepala kantor komunikasi kepresidenan, menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror kepada Tempo, maka itu artinya pemerintah sudah menyatakan tidak peduli terhadap aksi teror yang sudah meresahkan masyarakat se-Indonesia. Pemerintahan apaan tuh yang nggak peduli sama keselamatan dan ketentraman rakyatnya? Ganti aja lah itu si Hasan Hasbi. Dia malah bikin masyarakat resah. Salam semangat antitesa 24. Sumpah gue udah di tahap yang kayak gedek banget sama voters 02
si 58% itu yang bilang kenapa semua pada nyalahin kita kan juga nggak tahu kalau ini akan kejadian. Kita juga di sini sangat-sangat menentang adanya RUU TNI bla bla bla. Enggak, ini semua gara-gara lo. Kalau lo nggak nyoblos tuh calon genap kemarin, ini juga nggak akan kejadian. Jadi you allow this to be happen in this country, and then that's your responsibility. Suara lo tuh salah, ngerti nggak? Lo punya hak suara bebas, tapi lo salah, ngerti nggak? Dan sekarang lo nggak mau disalahin, lo mikir berhenti tololnya tuh sampai sini aja, udah cukup gitu loh, ngerti nggak? Lo kalau punya hak pilih terserah, tapi milihnya tuh yang pakai otak, jangan tolol, ngerti nggak? Sekarang lo tuh nyusahin senegara, ngerti? Sekarang banyak para pemilih 02 atau voters 02 yang bilang masa pemilu sudah selesai, jangan salahkan para pemilih atas apa yang terjadi sekarang. Biji kuda, semua kegaduhan ini akar masalahnya ya kalian yang memilih pemimpin cuma bermodalkan goyang gemoy doang, nggak bisa dilepaskan. Kalau kalian ingin dimaafkan, mending sekarang kalian jangan diem doang pura-pura nggak tahu, pura-pura BEGO. Kalian kritisi keras pemerintah atas kegaduhan ini, meskipun bakal tetap kita nyinyirin juga. Salam logika. Setelah sebelumnya kantor Tempo mendapat kiriman kepala babi tanpa telinga, kali ini kantor Tempo mendapat kiriman lagi, yaitu 6 ekor tikus tanpa kepala yang dibungkus dengan kertas bergambarkan mawar merah. Kira-kira ada yang tahu nggak apa makna 6 ekor tikus tanpa kepala dibungkus dengan kertas bergambarkan bunga mawar merah? Kok tiba-tiba gue inget dulu ada tim mawar. Apakah itu artinya tim mawar akan reborn? Jangan sampai, nauzubillahi min dzalik. By the way, kalau gue lagi mikirin demo-demo yang seperti sekarang terjadi, kok gue kangen ya Budiman Sujatmiko. Kemana sekarang dia? Sudah terlalu adem kah dalam belayan si mawar merah? Biar anjing menggonggong, kita akan maju terus, kita akan bangun masa depan. Aliansi mahasiswa turun ke jalanan untuk merevisi Undang-Undang TNI. Kali ini DPR yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat seolah-olah tuli dan membisu, tak mendengarkan lagi bagaimana suara dan rintihan rakyat, terutama mahasiswa yang telah habis-habisan bahkan menumbangkan nyawa dan darahnya demi untuk batalnya revisi Undang-Undang TNI. Di sisi lain, Prabowo langsung mengecam orang yang mengkritik pemerintah, oposisi bagi pemerintah, bahkan dia mengatakan anjing. Bahkan presiden sendiri sudah tidak punya etik dan logik untuk mengucapkan sesuatu hal yang baik terhadap rakyatnya. Bagaimana rakyat bisa menghargai dia? Dia mengatakan efisiensi terhadap anggaran, semua dana dipotong untuk memberikan kontribusi terbaik terhadap perekonomian rakyat. Akan tetapi di sisi lain, DPR RI membuat jadwal rapat paripurna di hotel mewah. Apakah sekarang gedung DPR sudah tidak berfungsi lagi untuk mereka berdiskusi? DPR sekarang bukan lagi Dewan Perwakilan Rakyat, akan tetapi DPR sekarang Dewan Perwakilan politisi dan petinggi negara. Kenapa mahasiswa begitu mengecap RUU TNI ini dibatalkan? Karena akan berpotensi terjadi lagi Orba episode kedua. Kritikan para oposisi dan mahasiswa, kritikan para media-media massa dianggap suatu pengecaman, dianggap sebagai intervensi terhadap pemerintah. Apakah ini yang disebut negara demokrasi? Bukankah kita, Indonesia, adalah negara demokrasi, NKRI adalah sebagai harga mati? Kalau RUU TNI ini adalah suatu kebaikan, kenapa tidak transparansi terhadap publik gitu? Semua publik bisa mendengar apa saja konotasi yang dibahas terhadap RUU TNI ini. Apakah saya setelah membuat video ini, saya sebagai mahasiswa sekaligus aktivis yang aktif di kampus akan dibungkam? Saya tidak tahu. Harga saham boleh naik turun, pangan aman, negara aman. Sudah. Wes Pak karmu Pak, wes gak popo, saham mudun terus saya sampai IHSG 4.000, ya wes gak popo. Duit BPJS, duit taspen nyangkut triliunan nang pasar modal, gak popo. Foreign flow, dana investasi asing keluar dari Indonesia, investasi jadi mandek, gak popo. Yang penting iso mangan kan? Kok bisa kepala negara berstatement seperti itu ya? Pak Prabowo yang saya hormati, Bapak ini sekarang kepala negara. Kalau memang Bapak ingin bercanda seperti ini, sebaiknya di rapat terbatas dengan menteri-menteri Bapak saja. Jadikan ini sebagai internal joke.
bukan ketika Bapak ada di podium yang disiarkan secara publik sehingga statement Bapak ini bisa menjadi headline berita seperti ini. Kenapa? Karena sebagai kepala negara, pernyataan Bapak itu akan menjadi narasi publik dan bisa menjadi sentimen bagi investor. IHSG sekarang sudah anjlok, Pak. Yang dibutuhkan sebetulnya adalah upaya untuk mengembalikan kepercayaan investor. Kalimat-kalimat dengan nada meremehkan seperti ini mencerminkan bahwa seolah-olah Indonesia itu tidak peduli sama IHSG yang merupakan bagian dari pertumbuhan perekonomian. Dan statement Bapak ini kontraproduktif dengan stimulus-stimulus yang sedang diusahakan oleh Bursa Efek Indonesia, seperti membebaskan perusahaan untuk buyback sahamnya tanpa RUPS, padahal sebelumnya harus ada RUPS. Nah, ini semua menjadi percuma kalau Bapak ngomongnya sembarangan seperti ini. Semacam ancaman kepada para kebebasan pers, Pak. Udah dimasak aja. Guys, kalau suatu saat kalian jadi pejabat, apalagi representatif dari pemerintahan, istana, jangan kayak gitu ya. Karena itu sangat-sangat jelek, sangat-sangat ignorance. Big L, Bu Susi aja sampai marah. Terus baiknya gimana, Bang? Nah, gini. Kita harus menempatkan empati pada urutan yang pertama. Mau gimana pun, aksi teror itu tidak bisa dibenarkan atau tidak bisa dinormalisasikan. Kami sangat menyayangkan kejadian seperti ini itu terjadi. Aksi teror seperti ini harus diusut tuntas. Semoga lekas pulih atau semoga korban dalam keadaan baik-baik saja, baik fisik ataupun mental. Nah, gitu kan enak gitu. Terus kita juga harus ngasih tahu nih keberpihakan kita kepada kebebasan pers. Negara ini adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan pers. Hal seperti ini tidak bisa dibenarkan sama sekali. Saya mengecam aksi teror ini. Kenyamanan dan keamanan jurnalis, wartawan, kita harus perjuangkan. Kan gak asem banget gitu, apalagi sebagai representatif istana. Dan yang terakhir, jangan lupa paham kondisi. Yang tadi itu kayak gak jelas mau ngejokes atau mau kayak gimana. Anggapannya soal teror kebebasan pers mau ngejokes di depan wartawan, kocak. Makanya pada gak ketawa. Hening, cringe. Hari ini kantor Tempo dapat teror. Bayang-bayang Orde Baru kah? Dari pemberitaan, kantor Tempo itu mendapat kiriman kepala babi, dibungkus dalam kotak dan dilapisi styrofoam, dan ditujukan ke salah satu wartawan Tempo. Dan wartawan yang mendapat kiriman itu bertugas di desk atau kanal politik ya, dan juga menjadi host di Bocor Alus Politik. Dari Tempo sendiri, yaitu Pemret yang menyatakan bahwa ini adalah upaya teror dan langkah-langkah menghambat kerja jurnalistik. Kalau kejadian teror gini sebenarnya bukan hal baru ya, tapi itu kejadiannya banyak terjadi di masa Orde Baru. Masa kita mau balik lagi ke masa-masa itu? Kantor Tempo dapat kiriman kepala babi. Ini apa maksudnya? Ini bukan video untuk seuzon siapa yang kirim, dari mana, tujuannya apa, enggak. Cuman video ini mau menyampaikan track record Tempo itu seperti apa kok sampai ada kiriman kepala babi. Ini kan seakan-akan kayak teror aja gitu. Tidak suka apa sama salah satu media yang memang terkenal menyuarakan berita itu vulgar gitu, apa adanya, bahkan cenderung kontra gitu sama pemerintah. Dan ini bisa dinilai sebagai ancaman atau intimidasi kepada wartawan-wartawan atau media yang sejatinya memang melakukan liputan atau menyampaikan informasi yang memang mereka kulik, kemudian mereka narasikan dengan baik untuk diinformasikan ke masyarakat. Kita tidak berharap banyak, tapi semoga kasus ini itu sudah tidak ada lagi ke depannya, dan jika memang bisa ya, bisa terungkap siapa yang mengirim dan kita tahu apa tujuannya. Panjang umur Tempo. Ya, teman-teman, intinya apapun yang terjadi, pengancaman itu sudah tidak benar, teman-teman. Ya, bagi orang yang menjadi garda terdepan dari pemerintahan seperti Hasan Hasbi ini harusnya berkata ya hati-hati gitu, nggak asal ngomong. Apa sih maksudnya dimasak aja? Seharusnya Hasan Hasbi ini tidak pantas berucap seperti itu. Karena apapun terornya itu ya udah nggak benar gitu loh, teman-teman. Kalau saya jadi tim Tempo, saya masak, saya kirim ke rumahnya Hasan Hasbi, suruh dimakan. Gimana teman-teman? Pendapat kalian tuliskan di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Nyalakan lonceng notifikasinya. Salam netral. Assalamualaikum.